warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Padang Pariaman TV. Kali ini podcast kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Ibu Yusrita Suhatribur sebagai Ibu Bupati sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Padang Pariaman. Gimana Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Banyak kesibukan ya Bu? Lumayan. Kemarin beberapa ini. Pokoknya setiap hari keluar. Bagus sekali. Iya. Berarti sampai saat ini PKK full waktunya memang Ibu sendiri yang turun tangan dalam kegiatan-kegiatan PKK langsung. Kalau untuk PKK yang turun ke lapangan tuh pastinya tidak saya sendiri kan, pasti ada pengurus yang lain yang juga mendukung dan juga ikut serta ke lapangan meninjau. Kalau saya sendiri kan jadi nggak ada apanya, cuma satu orang nilai nggak bisa kan. Oh, jadi iya. kebetulan kita ada tim untuk menilai kegiatan Dasawisma di kecamatan seluruh Kabupaten Padang Pariaman. Berarti timnya memang solid sebenarnya. Iya, ada tim, karena mungkin setiap pengurus itu kan semuanya bagus, tapi kita membuat tim untuk menilai itu pastinya yang terbaik di antara yang baik. Jadi betul. mengambil dari Poja 1, Poja 2 dan Poja 3 semuanya satu-satu itu. Oke. Pembicaraan tentang PKK Kabupaten Padang Pariaman tidak lepas dari sosok dari ketua penggeraknya langsung. Sebelum kita masuk mendalam tentang kegiatan PKK Kabupaten Padang Pariaman, ada baiknya kita lebih mengenal sosok Ibu Yusrita Suhatribur sebelumnya. Jadi ada profil dari Ibu, dan kalau kata istilah kan kalau nggak kenal kan nggak sayang. Nah, jadi kenal dulu dengan Ibu, maka orang akan sayang. Okay. Sebelumnya Ibu Yusrita Suhatribur sebagai istri dari Bapak Bupati Padang Pariaman, yaitu Bapak Suhatribur. Sebelum menjadi Ibu TPPKK, sebelumnya Bapak Suhatribur adalah Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman, dan Ibu sebagai guru di SMP 16 Lingkung. SMP 16 Lingkung. Nah, sebelumnya English teacher ya. English teacher. Yeah. Wah. Jadi Ibu Yusrita adalah guru bahasa Inggris yang notabene sudah berkecimpung dengan anak-anak dan masyarakat juga sebenarnya langsung ya Bu ya. Anak berapa Bu? Kalau sampai saat ini punya anak 4. Punya anak 4. Ya, 2 perempuan, 2 laki-laki. 2 perempuan, 2 laki-laki. Alhamdulillah sehat semua. Ya. Ada rencana untuk nambah Bu? Gimana? Ada rencana untuk menambah lagi anak? Saya rasa sudah cukup. Sudah cukup. Nanti kalau kenapa pakai belut besar gimana? Iya benar. Terus anak pertama perempuan ya Bu ya? Perempuan, laki-laki. Anak pertama paling besar itu sekarang yang paling besar sudah di semester 4. Semester 4. Ya. Unan, Universitas Andalas. Jurusannya gizi. Ahli gizi berarti Bu ya. Gizi di Kesmas ya. Mantap sekali. Amin. Sebagai Ibu penggerak PKK Kabupaten Padang Pariaman, tentu Ibu juga memiliki hobi. Oh ya, Ibu Yusrita ini sangat aktif di media sosial, terutama Facebook, yang sering live ya Bu ya. Ya, kerja di kebun. Di kebun, apapun kegiatan Ibu sedang ketika tidak ada di lapangan atau tidak ada acara, biasanya Ibu akan live di Facebook. Jangan lupa untuk follow terus Facebooknya Ibu Yusrita Suhatribur agar mengikuti apa saja kegiatan-kegiatan dari Ibu Yusrita. Namanya apa? Yusrita. Nama akun Facebooknya itu Yusrita. Ya. Nah, langsung di-add, jangan lupa. Di-follow, di-komen, dan dibagikan, di-share, jangan lupa. Oke. Untuk yang selain dari kegiatan-kegiatan TPPKK yang sangat-sangat padat nih Bu, tantangan apa terberat yang Ibu rasakan selama menjadi Ketua Tim Penggerak PKK selama 1 tahun ini? Kalau untuk menyampaikan tantangan, mungkin kita kalau tantangan hidup pasti nggak ke PKK pun banyak tantangan. Yang pastinya kalau kegiatan itu kita hadapi dengan tenang, ikhlas. Rasanya tantangan tuh nggak ada rasanya. Nggak ada tantangan rasanya. Jalan sebagaimana mestinya aja kayak mengalir gitu. Jadi yang penting niatnya itu untuk masyarakat ya Bu ya. Kalau untuk masyarakat ya dinikmatin aja jalan. Iya, mungkin tantangannya yang terasa itu karena selalu sibuk ke lapangan tiap hari. Yang anak ini karena iya benar. Jadi anak sebenarnya udah mengerti sebenarnya dengan amanah yang diberikan kepada Ibu sebagai ketua TPPKK.
Tapi ibu sebenarnya juga terasa gitu agak Iya, jauh sebenarnya dengan anak masih gitu ya. butuh kan. Tapi ketika kita punya waktu luang, semaksimal mungkin kita bersama anak-anak nanti. Gitu. Iya. Nah, oke. Untuk TPPKK sendiri, planningnya ke depan ibu, rencana ibu ke depan mau diarahkan kemana atau ada nggak kira-kira rencana-rencana dahsyat yang buat ke depannya nanti TPPKK? Bu? Baik, ketika saya menjadi wakil, saya tetap masih juga alhamdulillah ikut ke lapangan dan saya lihat itu ketika waktu itu bahkan ada satu nagari pun yang dasawisma tidak aktif. Nah, pada tahun 2021 ketika Bapak menjadi bupati, saya berniat bagaimana supaya setiap korong-korong itu kegiatan dasawismanya aktif semua Aktif gitu. semua. Jadi alhamdulillah pada 2021 ini dasawisma di korong-korong itu menjamur. Nah, yang dari nggak ada jadi menjamur sekarang alhamdulillah kita sudah menyampaikan kepada Pak Wali Nagari untuk mendukung hal ini karena sesungguhnya Dasawisma atau PKK itu bukan hanya untuk goro-goro saja, tetapi banyak manfaatnya ketika mereka menanam-nanam sehingga apa kebutuhan harian dia tidak membeli. Nah, karena kita kan juga bekerjasama dengan Dinas Pertanian untuk menyampaikan memberikan bibit segala macam sehingga mereka menanam seperti cabai. Sekarang apalagi cabai harganya melambung sekarang ya. Nah, itu kalau ada 10 batang saja orang itu menanam buahnya, mungkin hariannya nggak beli keluar perlu beli gitu. lagi ya. Jadi Tinggal- tomat, kacang panjang, campuran sambalnya gitu kan. Ya itu kita harapkan nantinya dengan meningkatnya hasil pertanian masing-masing rumah tadi sehingga uang keluar berkurang dan PDRB kita meningkat. Itu pastinya betul nanti sekali. ya. Itu kita harapkan Ke depannya nanti adalah kalau bisa seluruh 103 nagari ini hidup seluruhnya PKK-nya untuk itu yang kita harapkan. bagus, Itu kita bagus harapkan. banget. Mungkin selama ini kan wali nagari ada yang tidak mengerti apa dasawisma itu apa tujuannya. Nah, sekarang kita ketika rakor kita bertemu dengan Pak Wali Nagari itu kita sampaikan. Jadi mereka sudah mengerti. Alhamdulillah semuanya bergerak gitu. berarti PKK dari negara-negara sendiri sudah sangat tertarik dengan Iya, hal yang coba sekarang kita jalan-jalan ke tempat lain, ke kampung-kampung itu udah banyak yang aktif. Iya, saya beberapa kali juga ngeliat di beberapa orang dan negari yang memang kayaknya PKK-nya udah mulai mulai excited juga gitu dengan hal-hal yang ya pastinya gitu. kita sebagai pengurus PKK kabupaten sering-sering ke lapangan untuk memberikan motivasi, pembinaan sehingga mereka lebih menarik, termotivasi gitu. Betul. Dan alhamdulillah juga ya kemarin kita juara 3 ya provinsi. Juara 3 provinsi Dasawismanya. Alhamdulillah. Daerah mana tuh, Bu? Daerah mana yang dapat, Bu? Itu daerah Nagari Toboh. Toboh Gadang. Kecamatan situ Toboh Gadang. Dan mendapat juara 3. Alhamdulillah juara 3 se-Sumatera Barat. Iya, Sumatera Barat tingkat yang kategori kabupaten ya. Kategori kabupaten juara 3. Oke, kerjaan Ibu itu kan memang banyak nih penuh, tentu ada kolaborasi dengan OPD. Oh, pastinya Iya kan? ya. Bagaimana caranya Ibu supaya menjaga kolaborasi ini tetap berjalan dengan baik dan koordinasinya gimana dengan OPD ini? Ya sebelum itu mungkin saya menyampaikan kemarin ketika ada pelatihan Bintek di Jakarta di Kemendes itu terpilih 5 kabupaten kota sebanyak di Sumatera Barat ke 19. Nah, alhamdulillah kita terpilih salah satu dari 5 itu ke situ ke Jakarta. Nah, di situ disampaikan bahwa kegiatan PKK itu seharusnya ya setidaknya ikut seluruh OPD. Ada kegiatan PKK di dalamnya. Nah, itu tantangan bagi kita bagaimana seluruh OPD yang ada di Padang Pariaman ini ada mengikuti kegiatan PKK-nya. Dan alhamdulillah sudah beberapa EPD kita bekerja sama, antaranya pastinya DPMD ya, kita di pasti. Dan DPPKB, kesehatan, pertanian, perhubungan, kemudian kemarin BPBD, dan kita berusaha untuk semuanya. Itu akan kita sampaikan. Kita membuat juga teli-teli kayak gini. Nah, PD saja yang belum mana, yang itu gitu, seperti berarti benar-benar terinci dan terplanning sebenarnya buat kita berusaha. Kedepannya. Oke, berarti sebenarnya PKK itu sebenarnya bahwasannya ada juga istilah mengatakan bahwa nggak akan maju suatu daerah kalau PKK-nya nggak ada kegiatan, Jadi sebenarnya PKK ada tonggak sebenarnya penggerak masyarakat dengan ekonomi dan termasuk apa kesehatan lah, apapun bentuknya itu, pendidikan dan segala macamnya, apalagi pendidikan anak ya Bu ya. Jadi kalau semangat ketua TPPKK-nya maka berjalan dengan baik juga roda pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Oke, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, ada satu lagi nih Bu, untuk TPPKK Kabupaten Padang Pariaman, target kedepannya itu apakah menargetkan tingkat nasional atau hanya mungkin tingkat provinsi aja gitu?
Kalau orang bercita-cita pasti setinggi-tingginya. Pasti, Bu. Ya, setinggi-tingginya. Alhamdulillah sekarang untuk tingkat provinsi, karena sebelumnya kita tidak pernah mencapai 3 besar loh. Betul, Tidak betul, pernah. betul. Karena kalau kita mungkin ada harapan 2, harapan 3 begitu ya. Kemudian harapan itu membawa pulang tuh cuma piagam saja. Piagam saja. Nah, Kali alhamdulillah piala. kemarin waktu di Mas Raya, kita membawa piagam dan juga Piala. trofi. Itu baru mencapai nomor 3. Nomor 3. Dan kita berusaha untuk kedepannya bagaimana menjadi yang terbaik di provinsi dan nantinya bisa menjadi yang terbaik di nasional. Amin, Itu amin, itu doa harapan kita bersama. Jadi kita Iya, butuh semua ya, semua Kerjasama masyarakat dari korong-korong, nagari, kecamatan sampai pro kabupaten. Kita butuh kerjasama. Nah, itu kita harapkan. Jadi nggak bisa kita kerja sendiri. Itu. Betul sekali. Iya. Tim yang Ibu bentuk pun juga harus solid termasuk. Iya, Ibu, pastinya. Oke, tim PKK Kabupaten Padang Pariaman sebenarnya kalau kita lihat memang jauh lebih banyak berkembang dari sebelum-sebelumnya karena mungkin dari tangan dingin Ibu Ita juga yang bahwasanya memilih beberapa tim-tim yang memang benar solid dalam bergerak tim PKK. Kita berharap PKK Kabupaten Pariaman malah menjadi juara 1 untuk Dasawisma tingkat kabupaten tingkat provinsi Sumatera Barat. Nah, dan kalau bisa juga ke nasional nanti, amin, doa kita bersama ya. Semoga Ibu Ita berhasil mencapai yang tingkat tertingginya. Oke, masuk ke kritik dan saran nih, Bu. Banyak masyarakat mengatakan bahwa sebenarnya PKK Kabupaten Pariaman ini apa yang sudah dihasilkan gitu. Kalau misalnya memang bergerak pada bidang pendidikan, apa saja sih sebenarnya yang sudah dihasilkan dalam bidang pendidikan? Atau misalnya dalam bidang UMKM, kira-kira apa saja yang sudah dihasilkan? Nah, ada nggak kira-kira? Yang pastinya sesuatu pekerjaan itu tidak ada yang sempurna. Betul yang sekali. sempurnanya milik Allah. Jadi selama kita menjalankan tugas, alhamdulillah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tuh semuanya positif. Sejak dari Puja 1 kita juga sudah mengangkat juga seni tradisional sehingga itu mengurangi kegiatan-kegiatan negatif pada anak-anak karena kita memberikan misalnya randai apa segala macamnya sehingga waktu untuk main gadgetnya berkurang karena kan kita tahu sekarang anak-anak lebih suka main gadget. Nah, ini nggak tahu apa dari dalamnya apa isinya kan. Nah, kita mulai mengaktifkan seni-seni tradisional. Nah, kemarin yang tampil waktu acara kemarin itu dari Kampung Dalam itu ya. Nah, itu anak-anak sekolah semuanya itu yang ikut itu. Mantap sekali. Nanti kita tampilkan video tentang pertunjukan kemarin, acara kemarin itu adalah penampilan dari Kampung Dalam. Iya, Kampung Dalam. Nah, kemudian untuk Puja 2. Nah, kita selama ini kan tidak punya kantor Dekrannas yang akan memajangkan hasil-hasil karya seluruh UMKM dan juga UP2K. Dan sekarang kita sudah punya di Parit Malintang ini. Nah, itu hasil-hasil semua masyarakat yang ada boleh taruh situ. Boleh. Iya, di sana itu siapa yang dihubungi, Bu, untuk apa itu? Kalau kita di situ pengelolanya ada Pak Darmawi, kemudian juga Ketua UMKM Padang Pariaman. Ya, sekaligus juga Ketua Asosiasi Provinsi Sumatera Barat loh. Jadi kemarin waktu itu Bu Umi juga ini. Wah, hebat juga nih Bu Ita wakilnya Ketua Sita Provinsi loh. Iya. Alhamdulillah. Berarti kalau untuk meletakkan hasil-hasil UMKM untuk ditaruh di Dekranasda, tentu juga dengan kemasan-kemasan bagus ya, pastinya. Atau apakah PKK akan membantu untuk kemasan biar kami bagus, belikan saja hasil produksinya biar kami yang kemas dengan lebih bagus. Ada seperti itu nggak, Bu? Iya. Jadi di situ ada 2 versi. Jadi mereka kita lihat juga kalau misalnya kemasan sudah bagus, kita langsung meletakkan dan ke etalasenya. Tapi kalau misalnya belum bagus, kita kasih pengertian bahwa ini kurang bagus nih. Kalau kita jual pasti yang lebih bagus kan kita tampilkan. Betul. Nah, itu mungkin untuk yang kurang bagus nantinya kedepannya kita akan memberikan pelatihan bagaimana memberikan kemasan yang baik sehingga orang tertarik melihatnya. Kalau kita ini bagus, pasti enak nih gitu. Jadi untuk memberikan pelatihan seperti itu. Karena biasanya orang lihat kemasannya dulu. Iya, kemasan dulu itu salah satu faktor loh orang beli loh. Betul sekali. Oke, ada saran nih, Bu, dari masyarakat. Bagaimana kalau misalnya penjualan barang-barang di Dekranasda itu dibuatkan juga dalam marketplace, misalnya kalau di Facebook Marketplace atau di Bukalapak atau e-commerce lain. Ada loh, sudah ada sekarang. Sudah ada ya, Bu? Iya, namanya Pakar Salero Pakar. Artinya ada Salero Pakar. Situ kita bisa ada beberapa produk-produk bisa dipesan di situ. Kita langsung Instagramnya juga ada Salero Pakar. Itu dia buat Dusana Padang Pariaman. Salero Pakar Padang Pariaman. Dusana Padang Pariaman di Instagramnya untuk
IG-nya itu Salero Pakar. Ya, Salero Pakar Padang Pariaman. Nah, di-add. Di sana ada bermacam-macam makanan dan juga hasil karya kerajinan dari Kerajinan tangan Dekranasda. dari Dekranasda. Jadi selain kerajinan kita juga makan, karena sebenarnya kan kalau Dekranasda itu kan cuma kerajinan. Tapi di situ kita membantu juga karena orang beli baju, beli tas macam yang hasil karya Padang Pariaman. Kita juga taruh makanan mana tertarik kan, jadi Iya, dia betul, terbantu betul, juga UP2K-nya. Kita bergabung betul, ya betul. antara Koperindak dan UP2K PKK gitu. Oke. Jadi Dusana Padang Pariaman sebenarnya bukan tanpa kerja gitu TPPKK. Ya, yang dihasilkan sudah banyak sekali dan salah satunya adalah tadi membantu masyarakat asli Padang Pariaman yang memiliki kemampuan dalam baik itu bidang kuliner ataupun bidang kerajinan tangan. Itu akan disalurkan dan dibantu oleh TPPKK. Ada tempatnya loh, namanya Dekranasda. Dan kalau misalnya masyarakat yang ingin membeli atau memesannya bisa langsung ke Salero Pakar Padang Pariaman. Nah ini saya perlu sampaikan juga. Jadi kantor Dekranas kita tempat penjual etalasenya ada 2 ya. Kemudian di bandara itu, di bandara dekat mau jalan ke bandara sebelah kiri itu juga Dekranasda Padang Pariaman. Jadi kalau orang kehabisan di situ, di sini banyak, kita sebenarnya satu manajemen gitu. Oh, satu manajemen yang di bandara. Dengan yang di bandara. Oke. Berarti ada 2 tempat. Yang pertama itu dekat bandara. Itu kalau misalnya orang yang mau pulang bawa oleh-oleh. Umroh banyak di situ belinya. Dan satu lagi dekat kantor Bupati Padang Sini Pariaman. banyak kan dibawa ke situ gitu. Mantap sekali. Jadi itu udah planning ke depan dan rencananya bahkan lebih bagus lagi nanti ke depannya Ibu. Kalau bisa bahkan nanti taruh juga di luar daerah, misalnya di kota Jakarta, di Dekranasdanya Padang Pariaman gitu. Juga saya menuju Pak. Jadi apa namanya etalase ya, etalase yang tempat pakar ini ada di Jabodetabek juga ada. Rumah makan Padang-Padang ya juga ada situ. Jadi kalau orang kampung yang mau beli makanan kampung itu kan ada di Jakarta banyak loh. Sudah tersedia di sekitaran Jabodetabek. Rumah makan Padang yang orang Padang Pariaman itu. Mantap sekali. Jadi pergerakannya itu sudah sangat cepat gitu. Kita berusaha bagaimana orang kampung itu kita tolong dan orang kampung juga menolong orang kota kan. Betul sekali. Betul bagus sekali sampai kerjasama itu. Pakar itu ya. Salero Pakar. Namanya. Salero Pakar Padang Pariaman dan alhamdulillah kiranya ternyata sudah mencakup ke Pulau Jawa sekaligus gitu. Jadi dan mudah-mudahan nanti seluruh Indonesia ada talasenya Bu Dekranasda Padang Pariaman ya kan. Sementara kita Jabodetabek dulu ya. Jabodetabek sampai saat ini ada di Jabodetabek dan bisa dilihat bahkan di IG-nya nanti ada Salero Pakar Padang Pariaman. Di situ bisa lihat informasi terlengkapnya ya Bu ya. Yang paling utama nanti jangan lupa coklatnya ya. Coklat Malibo itu insya Allah akan menjadi minuman nanti ketika ada tamu dari apa katanya di sana ya acara Jakarta minuman untuk presiden itu di bandara kita minumannya coklat Malibo yang dihidangkan. Coklat Malibo. Asli Padang Pariaman. Jadi kita dipakai itu ya. Alhamdulillah ya. Mantap sekali. Jadi nanti bahkan presiden pun akan mensahkan coklat Padang Pariaman. Tapi coklat Malibo namanya ya. Coklat Malibo namanya. Oke, buat teman-teman nanti yang kawan Dusana Padang Pariaman yang ingin membeli coklat Malibo kemana bisanya Bu? Ke Dekranasda. Boleh di Dekranasda Padang Pariaman. Oke, berarti di Dekranasda sudah ada standby. Tinggal pesan saja atau bisa langsung produksinya ada di Puncaknya itu ya. Orang ada belajar dari Pulau Jawa, mereka belajar di situ. Bagaimana produksi dari awalnya, dia belajar gitu. Jadi memang betul higienis dan juga lemak yang ada pada coklat itu sudah dikeluarkan. Jadi berarti sehat ya Bu. Buat diet gitu. Oh, sehat berarti kalau orang kan takut nih minum coklat. Takut minum coklat kan takut gemuk gitu kan. Iya, takut gemuk. Jadi coklatnya bagus ya. Oke, bagus sekali. Berarti bukan hanya 1-2 produk-produk unggulan dari Padang Pariaman. Alhamdulillah, coklat Malibo pun sudah termasuk coklat produksi yang sangat-sangat berpotensi ke depan nanti Bu ya. Alhamdulillah. Oke, dari tadi kita pembicaraannya tentang PKK juga sudah banyak dan sebelumnya Bu, kira-kira ada enggak pantun atau quote? Kalau pantun tadi nggak disediain. Pantun atau quote untuk pemirsa Dusana Padang Pariaman TV, bagaimana untuk kedepannya TPPKK Padang Pariaman? Ada Bu pantun atau quote? Kalau pantun susah bikinnya Bang. Kalau pantun susah, kalau quote kata-kata yang membangun untuk gitu. PKK Untuk Padang Pariaman. PKK-nya ya? Iya, untuk PKK Padang Pariaman. Jadi kita berharap kepada seluruh kader-kader PKK bagaimana kita mengaktifkan
dasawisma yang ada di kampung-kampung. Kita sudah menjelaskan bagaimana yang dasawisma sebenarnya, dan kita mengharap kepada seluruh kader bagaimana nanti terasa bagi masyarakat itu arti dari sebuah kegiatan dasawisma tersebut. Ya bukan hanya capek-capek, tapi hasilnya yang terasa. Hasilnya terasa nanti di depannya, bahkan nanti berdampak langsung terhadap masyarakat. Oke, iya pastinya. Ya. Oke, tanggapan terakhir nih Bu, kalau misalnya ada lagi kritik dari masyarakat, biasanya pasti ada ya Bu. Iya. Ibu akan menanggapinya seperti apa? Apakah Ibu akan tetap melakukan saja, anggap saja kritik itu adalah membangun, atau gimana Bu tanggapan Ibu? Ya kalau sesuai untuk bagus, yang bagus itu pasti butuh kritikan ya. Betul. Nah karena itu seperti membangun. Kalau nggak ada kritikan berarti kita bagus terus itu kan. Betul. Dengan adanya kritikan kita tambah giat. Kalau ada misalnya kritikan, kita akan menganalisa apa ya kesalahan kita. Tapi kita terus berjalan ya, tetap berjalan. Jangan kalau mengambok, kalau bisa Minangka mengambok, biasalah. Iya. Kita terus jalan, yang memberikan terbaik buat masyarakat. Apapun nanti apanya maksudnya feedback dari orang gitu. Nanti yang disampaikan mereka itu tetap kita jalan. Betul. Tetap kita memberikan yang terbaik dan lebih baik lagi dari yang hari sekarang. Betul. Jadi tanggapan kritik sebenarnya dari masyarakat kita anggap itu sebagai membangun kita agar lebih baik lagi ke depannya. Betul sekali. Nah, buat Dursana Padang Pariaman yang masih penasaran tentang TPPKK, ini buat yang pertama kalinya Ibu Yusrita Swatribur ini datang kemari, dan jangan bosan-bosan Bu. Nanti kalau misal ada lagi, kami akan undang Ibu lagi, bisa datang insya Allah ya Bu ya. Oke, baik, sangat-sangat menarik ya pembicaraan dengan tema TPPKK Padang Pariaman ini. Sebenarnya inti dari pembicaraan ini adalah perjuangan yang dilakukan oleh Ibu Yusrita. Semuanya itu hanya untuk masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Bagaimana masyarakat ini terus maju dan membangun, bangkit terhadap apalagi di masa pasca pandemi ya Bu ya. Baik, sekian podcast pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.